ini kita membahas mengenai kasus orang yang berada di dalam lift yang akan dipercepat ya. Jadi di sini ada orang, ada lift, lalu orang ini berada di atas timbangan. Pertama-tama, kita akan menganalisis diagram benda bebasnya. Saya akan pisahkan menjadi 3, yaitu lift, ya. Lalu ada timbangan, ya. Lalu ada orang. Mengapa 3? Kenapa enggak misalnya orang ini sama lift bersama dengan timbangan? Boleh saja ya, tergantung kebutuhan. Di sini saya pisahkan menjadi 3-tiganya supaya kita bisa analisis lebih detail saja. Nah, untuk menganalisis ini, orang ini kita tahu bahwa dia punya berat M kali G, lalu ditahan oleh lantai lift kan, lantai timbangan, oleh timbangan ya, karena dia bersentuhan langsung dengan timbangan, maka ada gaya normal 1 N1 diberikan oleh timbangan ke kakinya dia. Lalu pada saat yang sama timbangan ini mendapat gaya dari kakinya dia, gaya aksi reaksi yaitu N1 ke bawah. Tapi harusnya timbangan ini kan ke bawah, tapi karena ada yang nahan ya, ada bersentuhan dengan lantai lift, berarti lantai lift memberikan N2 ke atas. Pada saat yang sama timbangan karena bersentuhan dengan lantai lift ya, lalu di situ kan kita tahu bahwa lantai memberikan gaya ke atas pada timbangan, ada gaya reaksi yaitu N2 ke bawah ya. Nah, mana yang aksi mana yang reaksi sebenarnya susah dibedakan ya, karena itu terjadi bersamaan. Bisa saja nih yang aksi ini reaksi atau ini yang aksi ini yang reaksi ya. Tetapi yang penting adalah ada dua pasangan gaya yang berlawanan arah, besarnya sama, bekerja pada dua objek yang berbeda ya. Oke, sekarang kita analisis hukum Newtonnya. Total gaya yang bekerja pada orang ini sigma FY harus sama dengan M kali A. Nah, untuk mencari bacaan pada timbangan ini, biasa pertanyaannya seperti itu ya. Maka kita analisis orangnya, karena yang menekan timbangan ini sehingga angkanya terbaca berapa, itu N1. Jadi kita analisis N1 yang berkaitan dengan orang yang sedang akan dipercepat ke atas ke bawah bersama dengan lift ini. Total gaya ya dalam arah vertikal pada orang ini sama M kali A. Sekarang kita lihat beberapa case ya. Pertama, lift dipercepat ke atas. Kalau lift dipercepat ke atas, berarti orang ini bersama dengan lift itu naik ke atas dipercepat. Berarti ada A ke atas kan. Nah, kenapa dia bisa ke atas? Kalau kita lihat dari ini ya, orang ini, kita analisis ini. Berarti N1-nya harus lebih besar daripada MG. Maka N1 kurang MG, sama dengan massa orang ini dikali A ke atas. Perhatikan N1 sama dengan ini, MG tambah MA. Berarti apa? N1 ini yang terbaca pada timbangan itu pasti tidak hanya MG ya. Kalau diam pasti N sama MG kan. Yang terbaca adalah berat orang ini, MG doang. Tapi karena lift ini dipercepat ke atas, maka yang terbaca pada timbangan tambah lagi M kali A. Berarti lebih berat dibandingkan berat semula pada waktu liftnya diam. Ingin berat Anda bertambah, masuk ke lift, lalu percepat ke atas ya. Kasus yang kedua, lift dipercepat ke bawah. Sama analisisnya, bedanya karena dipercepat ke bawah berarti MG lebih besar daripada N1. Sigma F-nya MG kurang N1 sama M kali A. Dapat N1-nya adalah MG kurang MA. Perhatikan bahwa kalau waktu dia diam berarti kan dalam hal ini N sama MG kan. Karena N dikurang MG sama dengan 0 karena diam. Berarti N sama dengan MG. Tetapi sekarang MG kurang MA. Berarti apa? Yang terbaca pada timbangan lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan beratnya. Ingin Anda lebih ringan, maka naik ke lift, lalu percepat ke bawah. Dan ingat ya, pada waktu liftnya kecepatannya sudah konstan, itu nanti bacaannya ya akan kembali seperti N sama dengan MG, tidak lagi ada A lagi, A-nya 0, karena kecepatan sudah konstan. Jadi ini hanya akan berubah, N1 ini akan MG kurang MA, kalau apa? Ketika liftnya dipercepat, dan ingat kasus lift dalam sehari-hari percepatan itu cuma singkat, jadi dipercepat sebentar, habis itu kecepatannya konstan, lalu diperlambat ya kan, dan itu cepat sekali terjadinya. Makanya kita harus baca di awal-awal, nanti lihat pergerakan daripada jarum timbangannya ya, itu cuma seketika saja. Kasus yang ketiga, bagaimana kalau liftnya putus atau orang itu jatuh bebas ya. Maka sama analisisnya, karena dia ke bawah berarti ya MG kurang N1 sama M kali A. Tapi waktu dia jatuh bebas berarti kan orang ini percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. MG kurang MG itu 0. Berarti N1 gaya yang diberikan timbangan kepada kaki ini atau gaya yang diberikan oleh orang tersebut pada timbangan itu adalah 0 ya. Makanya nanti bacaan pada timbangan 0, yaitu kayak nyentuh-nyentuh gitu, tetapi tidak ada gaya yang diberikan menekan ini ya. Jadi kan dua-duanya melayang, soalnya jatuh ke bawah. Melayang dalam arti bergerak bersama-sama ke bawah. Gerak jatuh bebas ya. Nah, itu sebabnya nanti kalau kita perhatikan ya, di dalam gerak jatuh bebas itu seperti tidak ada berat
ya. Padahal ada gaya berat kan, tapi kaki itu tidak mengalami gaya tekan ya, sehingga kita kayak merasakan sensasi tidak ada berat badan. Nah ini ya case-nya seperti pada astronot yang ada di stasiun ya, stasiun misalkan di luar angkasa. Perhatikan mereka itu kan gerak melingkar ya kan, gerak melingkar. Nah sebenarnya gerak melingkar ini apakah astronot ini tidak mengalami berat? Dia ada beratnya ditarik ke bumi kan, harusnya kan dia jatuh ke bumi. Tapi karena ada pergerakan yang tegak lurus dengan jatuhnya itu, kecepatan yang konstan, gerak melingkar beraturan, maka ketika dia mau jatuh sudah ada kecepatan ke sana. Ketika mau jatuh sudah ada kecepatan ke sana. Ketika mau jatuh ada kecepatan yang membuat dia belok. Ketika dia mau jatuh ada kecepatan yang membuat dia belok. Jadi akhirnya dia belok lingkaran sempurna, dalam hal ini gerak melingkar beraturan ya kan, sehingga dia itu kayak terus-menerus jatuh, tapi jatuhnya itu tidak pernah turun ke bawah. Dan itu sebabnya ini sama seperti gerak jatuh bebas, mirip ya, mirip, tapi bedanya ini gerak melingkar beraturan, dia akan mengalami sensasi seperti yang tadi terjadi, yaitu ini, yaitu n-nya 0. Oke, untuk kasus detailnya gerak melingkar itu saya akan bahas di dalam soal-soal lainnya. Oke, sampai di sini video di Bengkel Vidas. Salam semangat.